semua sudah dibenahi untuk kebutuhan publik, untuk datang melakukan ekspresi budaya di ruang publik Cagar Budaya. Museum Karya Patinggaluan itu telah mendapat dana DAK sejak tahun 2019, 2020, 2021 dan kedepannya ini 2022 insya Allah kami akan mendapatkan pula, dan itu akan ada ruang-ruang untuk komunitas-komunitas seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, sahabat budaya. Kita hadir kembali pada episode kedua pada hari ini yang akan menghadirkan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Pak Ako, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Amriana MM dari Kepala Taman Budaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ibu Purwati MM, Dr. Anda Purwati MM dari Kepala Museum Karya Patinggaluan yang ada di Benteng Sombaoku. Selamat datang, Bu. Terima kasih Pak. Salam budaya. Teman-teman, sahabat budaya, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana optimalisasi Museum Taman Budaya sebagai ruang ekspresi budaya seperti itu. Nah, mungkin masih ada yang malu-malu atau kurang tahu terkait dengan apa itu museum dan taman budaya, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya itu perannya seperti apa dalam pengembangan ruang-ruang ini sebagai ekspresi budaya. Nah, kami akan bersama-sama mendengar seperti apa profil dan layanan apa yang bisa kita dapatkan ketika berkunjung ke tempat-tempat publik yang khusus fasilitas bidang kebudayaan. Untuk yang pertama, Pak Laude M. Maksa, Kepala Balai Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, yang wilayah kerjanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, dalam kegiatan layanan ekspresi budaya ini seperti apa, Pak Ako, yang selama ini kita lakukan? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan salam budaya dulu. Kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya memang tugas intinya itu melakukan pelestarian terhadap warisan budaya yang tangible berupa situs-situs, ruang ekspresi. Nah, kami sebenarnya sangat erat dengan ruang ekspresi budaya yang bisa dilakukan di Cagar Budaya, karena Cagar Budaya itu ada salah satu bentuk layanan publik yang paling, karena di Balai Pelestarian Cagar Budaya itu punya pokja juga namanya layanan publik. Layanan publik ini bagaimana memberi kesan kepada publik, mempercepat urusan perizinan kepada publik untuk berkunjung atau memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Cagar Budaya. Cagar Budaya seperti Benteng Rotterdam, Liang-Liang Maros, ataupun Sumpah Bita di Panggep, atau di benteng-benteng di Sinjai, itu merupakan warisan budaya kita bersama. Di situ punya ruang ekspresi, itu adalah ruang publik juga. Jadi ruang publik sekaligus dikemas sebagai ruang ekspresi budaya. Kita bisa menampilkan berbagai macam seni-seni budaya yang bisa dilaksanakan di ruang-ruang publik itu. Jika memang berkunjung atau ingin melakukan sebuah ekspresi budaya di ruang publik ini, tinggal melaporkan atau meminta izin secara tertulis bentuk apa ekspresinya yang akan ditampilkan di ruang publik ini. Karena cagar budaya semua publik boleh menggunakan. Nah, jadi semua orang, sebuah publik bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada di cagar budaya. Juga sekaligus menampilkan ekspresi budaya di dalam ruang-ruang itu, Pak. Itu di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara juga ya, Pak? Iya. Di Sulawesi Tenggara ada Benteng Wolio di Bau-Bau, ada beberapa, terus
ruang-ruang publiknya cagar budaya itu di Muna ada situs gua-gua prasejarah, punya taman. Jadi kita juga buat taman, ruang-ruang parkir, ruang-ruang penjagaan, juga ruang ekspresi budaya bisa dilakukan. Karena kalau di gua, sekitar gua di sana itu di Pulau Muna sering diadakan festival layang-layang. Nah, di lokasi itu. Jadi semua ruang-ruang cagar budaya sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk berekspresi budaya. Terima kasih Pak Ako. Jadi teman-teman sahabat budaya bisa menggunakan ruang itu untuk berkreasi, berinovasi terkait dengan bidang-bidang budaya lainnya. Silakan berkoordinasi. Dan selanjutnya Bu Amriana terkait dengan di Sulawesi Selatan ada Taman Budaya ya Bu ya. Kira-kira layanan apa yang selama ini dibuka dan kapan itu mulai ada taman budayanya, tempatnya di mana mungkin teman-teman nih para yang bergerak di bidang budaya ini ingin mencari ruang untuk bagaimana berkreasi gitu Bu. Mohon infonya. Terima kasih Pak Rizal. Salam budaya, sahabat budaya. Kita ketahui bahwa taman budaya itu adalah suatu tempat wadah daripada seniman-seniman untuk berkreasi. Kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pergub nomor 5 tahun 2020 Januari 2020 itu mengusulkan itu terbentuknya UPT Taman Budaya di Benteng Somba-Opu. Itu karena pemerintah ingin memajukan kebudayaan budaya di Sulawesi Selatan yang hampir punah Pak ya, yang sekarang ini. Jadi perhatian pemerintah agak sedikit ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Maka kami dibentuk dengan ada beberapa perangkat-perangkat organisasi di dalam sebagai pelaku kepala UPT, terus ada KPU dan kepala seksi yang akan turut serta sebagai pemerintah perpanjangan tangan pemerintah untuk terhadap pelaku-pelaku seni budaya itu. Kita ketahui bahwa fungsi daripada taman budaya itu sebagai tempat wadah untuk memperkenalkan pertunjukan-pertunjukan seni, baik itu sarasehan, temu karya, pertunjukan yang taman budaya di Sulawesi Selatan. Jadi untuk tahun anggaran 2022 ini kami dari mendapat dana DAK Pak ya, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Ditjen Kebudayaan sebagai bentuk pemerhati daripada pemerintah melalui Ditjen Kebudayaan memberikan dana DAK itu untuk pelaku-pelaku seni itu akan kami berikan ruang untuk menganukan ekspresi seninya bagi kemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan fungsi taman budaya ya, dan alhamdulillah dapat DAK ya terkait dengan penguatan ekosistem ya untuk bidang budaya. Nah, selanjutnya mungkin saya panggilnya Kak Pur karena semua senior kami sama-sama dari Unhas dan nanti dalam kegiatan-kegiatan berkesenian ini juga kami akan seperti misalnya ada museum Karang Patingaloang ya yang memang sudah dari tahun berapa berdirinya di Benteng Somba-Opu. Mungkin ada bentuk layanan apa untuk bisa dimaksimalkan untuk teman-teman sahabat budaya gitu. Mohon infonya. Ya, terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Purmawati dari Museum Karang Patingaloang
akan mengajukan bahwa visi misi daripada Museum Karya Patinggaluang yaitu adalah terwujudnya museum sebagai wadah pelestarian dan komunikasi nilai budaya, nilai perjuangan masyarakat pada zaman dulu. Terus misinya yaitu adalah pengadaan dan pencetakan koleksi. Kedua adalah penyimpanan dan pemeliharaan koleksi. Ketiga adalah pengkajian koleksi, pengolahan pengunjung maupun program-program museum. Dan yang keempat adalah pengamanan koleksi museum. Dan yang kelima adalah penyajian koleksi museum secara edukatif dan rekreatif. Perlu kami sampaikan bahwa Museum Karya Patinggaluang berada di kawasan Benteng Sombo Opu, didirikan pada tahun 1992 sebagai untuk menyimpan hasil ekskavasi Benteng Sombo Opu pada tahun 1992 yang dilaksanakan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang saat ini bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Perlu kami sampaikan bahwa Museum Karya Patinggaluang itu telah mendapat dana DAK sejak tahun 2019, 2020, 2021 dan kedepannya ini 2022 insya Allah kami akan mendapatkan pula, dan itu akan ada ruang-ruang untuk komunitas-komunitas seni seperti misalnya akan ada kegiatan lomba menggambar, lomba mewarnai, dan itu kami harapkan komunitas-komunitas yang komunitas seni itu, pencinta seni dapat terlibat pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena kami selama ini juga kami melibatkan, tetapi barangkali komunitas-komunitas seni yang tertentu saja. Nah harapan kemarin ya, karena dengan harapan kemarin Pak Direktur, harapannya bahwa jangan cuma itu saja. Ya, jadi kita akan bisa bekerja sama dengan seniman-seniman yang lainnya. Begitu pula juga pada saat kita melakukan pameran temporer, kami harapkan juga komunitas-komunitas budaya maupun komunitas-komunitas seni dapat ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Terima kasih, Kak Pur. Jadi wadah Museum Karya Patinggaluang ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh sahabat budaya, dan kebetulan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan ini juga insya Allah akan menggelar Gauma Raja. Gauma Raja ini kegiatannya tahun ini kami sudah koordinasi dengan Pak Ako, akan dilaksanakan di Benteng Rotterdam tahun ini bulan September insya Allah, dan ini adalah salah satu sarana wadah juga untuk ruang ekspresi bagi teman-teman seniman pelaku budaya. Di situ biasanya dari beberapa tahun kita laksanakan kegiatan Gauma Raja ini gabungan berbagai macam seni gitu, seni instalasi, seni teater, seni suara, seni ada 6 seni di situ digabung menjadi satu. Ada tari kolosal yang menyiapkan ruang gitu untuk bagaimana diekspresikan, dan ini juga mungkin bisa dikolaborasikan. Tadi ada pertanyaan misalnya terkait dengan jalur rempah. Tahun ini juga kemarin Pak Restu Gunawan, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan juga sedang koordinasi terkait pelaksananya, dan akan membawa, kalau 2 tahun kemarin ada kapal Arka Kinari yang dari Belanda kemudian hadir termasuk ke Benteng Sombo Opu juga, dan tahun ini kapal Dewa Ruci akan membawa Laskar Rempah namanya, anak-anak yang sudah terdaftar dari tahun kemarin untuk berkreasi dan saling bertukar ilmu terkait dengan bidang budaya. Dan kita berharap Taman Budaya dan Museum Karya Patinggaluang, Museum Lagaligo, dan kami bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan menggodok fasilitas yang akan disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada info-info penutup
Pak Ako yang kira-kira teman-teman nih bisa lebih fokus misalnya gimana sih kalau mau mengakses cagar budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan gitu. Jadi jangan takut-takut dan itu ada jalannya gitu untuk berkreasi di tempat seperti itu. Silakan Pak Ako. Oke, baik. Sebenarnya sahabat budaya, kita bisa berkunjung kemana saja cagar budaya. Kalau mau beraktivitas, berkegiatan untuk melakukan sebuah kegiatan ekspresi seni dan budaya yang lain, silakan. Kalau yang itu harus bisa berkirim surat melalui ada websitenya Balai Pelestarian Cagar Budaya, bisa izin langsung. Jadi tidak harus datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, tapi secara online pun dilayani. Nah, ini dan ruang-ruang itu memang diperuntukkan pemanfaatan bagi publik melakukan berbagai aktivitas, hanya harus diatur karena sangat banyak pengguna atau melakukan pemanfaatan terhadap ruang-ruang publik di kawasan cagar budaya. Ini yang kita perlu mengatur waktunya, jadwal. Jadi ada slot-slot waktu yang memang harus ditaati dan izin keramaian jika itu memang mendatangkan masyarakat, ada izin keramaian dari pihak kepolisian setempat. Karena itu menyangkut juga keamanan wilayahnya. Lalu karena zaman sekarang masih dalam pandemi COVID, jadi kita harus prokes itu dalam melakukan ekspresi budaya atau berkunjung ke kawasan cagar budaya harus menggunakan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita harus menjaga kesehatan tetap di ruang budaya atau ekspresi budaya yang dilakukan, ruang-ruang publik yang ada di kawasan cagar budaya, silakan dengan mentaati prokes yang sudah ditetapkan. Itu mungkin semua yang ada di pelayanan publik terhadap cagar budaya, dan itu kami sudah siapkan semua sarana pengunjung, apapun fasilitas pengunjung, semua sudah dibenahi untuk kebutuhan publik untuk datang melakukan ekspresi budaya di ruang publik cagar budaya. Itu dari kami. Baik Pak Ako, dan memang kebetulan kemarin sempat ke Leang-Leang dan ada beberapa informasi dari teman-teman yang memandu wisata di sana, dan seperti misalnya memakai masker itu bukan cuma sekarang ketika pandemi diharuskan gitu, memang prosedurnya harus begitu karena berpengaruh terhadap situs yang ada seperti itu. Dan luar biasa, itu teman-teman yang perlu diketahui. Dan kalau di Taman Budaya kami persilahkan, mungkin ada informasi-informasi yang perlu disampaikan ke teman-teman sahabat budaya. Sahabat budaya, begini Pak ya, untuk Taman Budaya bukan barangkali pelaku-pelaku seni saja yang akan ini, anak-anak sekolah edukasi ya Pak ya. Kita akan mengadakan satu pagelaran seni tradisional tingkat SLTA dan SLTP di Taman Budaya Benteng Semboko. Kita akan adakan di sana, dan juga kita akan mengadakan suatu pekan budaya Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan. Kita kolaborasi dengan beberapa instansi terkait Pak ya, yang terkait dengan kebudayaan. Terus pekan budaya yang melibatkan 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Itu tahun ini Bu? Iya, tahun ini. Rencananya itu bulan Oktober 2022 ini. Jadi kebetulan Pak Sekretaris Dinas kami, Pak Devo itu punya selalu berinovasi-inovasi, menghadirkan satu inovasi. Kemarin kita adakan juga Mulo Fest di Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan ternyata pengunjungnya banyak. Itu menghadirkan beberapa seni-seni ke pelaku seni seperti seni rupa, seni tari, kita hadirkan di sana.
Begitu juga di Taman Budaya nanti kita akan adakan Pekan Budaya Sulawesi Selatan, itu Pak. Baik Bu, Ya. kasih. Silakan Kak Pur. Ya, terima kasih. Salam budaya terkait dengan Museum Karya Patingan Loang, karena di sana itu adalah dia sebagai media pendidikan yang menyimpan, memamerkan koleksi-koleksi hasil tinggalan hasil ekskavasi Benteng Sombo Opu. Nah, diharapkan kepada pelaku-pelaku seni ataupun pelaku-pelaku budaya diharapkan dapat berkegiatan di sana. Kita membuka ruang untuk mereka, Pak. Apalagi nanti pada saat kami juga akan melaksanakan sosialisasi peningkatan pemahaman museum bagi masyarakat. Nantinya ini kami akan temanya itu kami akan meningkatkan pemahaman museum bagi pelaku-pelaku seni dan pelaku budaya. Jadi demikian juga pada saat ada kegiatan-kegiatan lomba, insya Allah kami akan membuka ruang untuk para pelaku-pelaku seni dan budaya. Makasih. Makasih Bu Pur, makasih Bu Ana, Pak Ako Sama-sama. atas informasinya, dan ini menggambarkan kepada kita sahabat budaya bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita banyak layanan budaya yang bisa dioptimalisasikan dalam mengembangkan berkebudayaan itu. Dan sahabat budaya, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan Gaumaraja bulan September yang akan menjadi panggung untuk berkreasi. Teman-teman semua bisa kita kerjasamakan dengan Taman Budaya, dengan museum untuk bisa mengoptimalisasi itu tadi. Ada banyak, karena misalnya Gaumaraja itu ada permainan tradisional, ada talk show, ada makanan tradisional yang seperti itu, yang bisa memaksimalkan tempat-tempat fasilitas budaya ini. Dan juga selain itu di BPNB ada festival film pendek. Di sesi pertama tadi sudah disampaikan juga, ini menyediakan ruang untuk teman-teman yang kreativitas bidang film untuk bisa mengoptimalkan kemampuan mereka dalam mengemas budaya. Masih banyak sekali yang belum tergali dari objek kemajuan kebudayaan kita yang di masyarakat, dan ini terbuka luas untuk teman-teman sahabat budaya untuk bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, karena bersama kita bisa. Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, budayamu, budayaku, budaya kita semua. Kita bertemu kembali di layanan Balai Pelestarian Nilai Budaya ini untuk informasi-informasi terkait dengan bidang budaya. Terima kasih atas kunjungannya, Pak Ako, Bu Ana, Kak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat kita semua. Terima kasih.